pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nama-Mu yang ajaib Tuhan. Bahkan hadirat-Mu yang boleh kami rasakan saat sore hari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarkan nama-Mu yang ditinggikan di atas segala pujian penyembahan kami. Tuhan, kami mau duduk tenang dalam hadirat Tuhan. Kami mau nikmati firman-Mu Bapa yang baik. Berbicaralah kepada setiap kami. Tuhan, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya, masih 2 orang yang jawab. Apa kabarnya Bapak Ibu? Haleluya. Shalom. Shalom. Masih ketutup suara bus. Shalom. Lebih kencang. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur buat sore hari ini. 1 minggu Tuhan menolong kita sampai hari ini. Amin. Hari ini Anda kepanasan? Tidak, puji Tuhan. Biar bisa agak panjang kita ya. Yang mulai kepanasan boleh angkat tangan nanti Pak. Saya mau izin dulu. Haleluya. Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus. Satu kebaikan Tuhan. Dan saya selalu bersyukur Tuhan. Sampai hari ini Tuhan menolong kami. Sampai hari ini Tuhan menolong aku. Aku mau katakan, Yesus Engkau baik dalam hidupku. Amin. Amin. Bilang kiri kanannya dulu, Yesus baik. Haleluya. Yang belum senyum katakan, Yesus baik. Amin. Sampai dia senyum. Sampai dia senyum. Yesus baik. Haleluya. Saudara, tidak semua orang bisa merasakan kebaikan Tuhan sama seperti kita mengalami kebaikan Tuhan hari ini. Amin. Tidak semua orang bisa melihat kebaikan Tuhan sama seperti saudara hari ini Anda mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira semua orang tidak bisa melihat Tuhan? Tidak bisa ya Bu? Saudara bisa mengalami Tuhan, amin. Bisa. Pernah. Kalau yang belum pernah mengalami Tuhan, sesekali minta Tuhan kasih aku masalah, supaya aku bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidupku. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, kita akan belajar kebaikan Tuhan, firman Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Kisah pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Haleluya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu silakan perhatikan Alkitab Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, sesudah ia mengatakan demikian, sesudah Yesus berkata, aku akan memberikan kuasa kepadamu. Sesudah Yesus mengatakan itu, saudara, ia disaksikan oleh orang-orang yang ada di bukit itu, naik ke surga lalu ditutup oleh awan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah semua orang bisa melihat kenaikan Yesus? Apakah semua orang bisa melihat Yesus naik waktu itu? Tapi firman Tuhan mengatakan murid-murid Tuhan, orang-orang Galilea lah yang bisa melihat kenaikan itu, saudara. Yang mau firman Tuhan sampaikan kepada setiap kita yang hadir di tempat ini, saudara, jangan berpikir Anda sama dengan orang lain. Minggu lalu kita dengarkan firman Tuhan, Anda mungkin jauh 2-3 tahap dibanding dengan orang lain. Anda jauh levelnya dibanding orang lain. Amin. Amin. Saudara, tidak semua orang bisa melihat kenaikan Tuhan itu.
Tidak semua. Hanya murid-murid, hanya orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus waktu itu, saudara, yang melihat Yesus naik sampai ditutup oleh awan, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, saudara, ketika ia selesai mengatakan itu, mereka menyaksikan dia naik, saudara. Dia ditutup oleh awan itu. Saudara, kalau semua orang bisa melihat kenaikan Yesus, mungkin sampai hari ini tidak ada lagi yang namanya keraguan-raguan kepada Tuhan. Kalau semua orang bisa melihat Yesus naik waktu itu, saudara, sampai hari ini tidak ada yang namanya penolakan akan kenaikan Yesus Kristus. Tapi saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa Yesus naik ke sorga? Kenapa Yesus harus naik ke sorga, saudara? Dan kenapa Alkitab harus mencatat tentang kenaikan Yesus, saudara, karena tidak semua orang bisa melihat kejadian itu. Tidak semua orang bisa melihat Yesus naik ke sorga, saudara. Lalu siapa yang bisa melihat? Mereka yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Ada hal-hal besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, yang Tuhan tidak tunjukkan kepada semua orang. Saya teringat, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Elisa melihat ada awan, ada telapak tangan berbentuk awan, saudara, di atas gunung itu. Elisa bisa melihat itu. Lalu dia berkata kepada hambanya, "Hai hambaku, apakah kamu melihat tanda itu?" Hambanya berkata apa, saudara? "Aku tidak melihatnya, Tuhan. Aku tidak melihatnya, Elisa." Sampai 2-3 kali ditanya oleh Elisa, saudara. Tapi hambanya ini tidak melihat tanda itu. Lalu apa yang terjadi? Elisa berdoa. Elisa meminta, "Tuhan, buka mata hambaku." Dan saudara tahu, hamba ini melihat tanda itu, saudara. Yang kedua, kejadiannya adalah ketika Stefanus harus martir, dilempari dengan batu. Firman Tuhan mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, saudara. Stefanus melihat langit terbuka dan anak domba itu, bahwa Tuhan berdiri menyambut dia. Yang mau saya sampaikan adalah, kalau bukan Tuhan yang membukakan mata kita, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita untuk melihat itu, maka hal itu pun akan menjadi rahasia dalam kehidupanmu, Bapak Ibu. Amin. Tentang kenaikan Tuhan Yesus, kalau bukan Tuhan yang membuat engkau mengerti, saudara, kalau bukan firman yang menjamah mengubah kehidupanmu, saya percaya kamu pun tidak akan percaya dengan kenaikan Tuhan Yesus. Karena apa? Engkau tidak percaya akan apa yang Yesus kerjakan waktu itu. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, makanya saya selalu berdoa, saudara. Menjadi anak Tuhan tidak cukup hanya datang ke gereja, saudara. Menjadi anak Tuhan tidak cukup hanya dengan rajin memberi di gereja. Tidak cukup, saudara. Tapi Tuhan mau engkau berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, aku anakmu. Kalau aku anakmu, aku akan melihat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar." Haleluya. Ini doa kita. Ini harapan kita sebagai orang percaya, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, mereka berdiri menatap ke langit, saudara. Mereka berpikir, "Wah, Yesus kok naik?" Saya tidak sedang suruh jemaat Tuhan hari ini, kalau engkau berdoa selalu lihat ke langit, siapa tahu tiba-tiba Tuhan datang turun di atas kepala saudara, ya kan? Saya tidak menyuruh saudara ketika berdoa, angkat tanganmu selalu ke atas. Ada saatnya engkau harus mungkin berlutut, engkau harus sujud kepada Tuhan, engkau tidak perlu melihat ke atas. Tapi murid-murid Tuhan waktu itu, saudara, mereka melihat kejadian itu, mereka menyaksikan kejadian itu, lalu mereka melihat ke langit, saudara, sampai awan menutup Tuhan. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, yang mau saya katakan kepada saudara, minta Tuhan supaya Tuhan membukakan hati kita, membukakan mata rohani kita untuk melihat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Haleluya. Amin.
Saya mau katakan tadi saudara, Anda tidak sama dengan orang lain. Anda berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau engkau adalah orang yang percaya kepada Yesus, minta Tuhan, bukakan mataku. Tuhan, bukakan mataku supaya aku boleh melihat perbuatan-perbuatanmu yang besar. Saudara, satu kebahagiaan besar, sukacita besar, mungkin menjadi murid-murid yang hadir di atas bukit waktu itu, saudara. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan naik ke surga. Mereka melihat bagaimana awan menutup Tuhan, saudara. Menutup Yesus, saudara. Lalu firman Tuhan katakan, lalu malaikat berdiri di samping mereka, datang kepada mereka dan berkata demikian, mengapa kamu berdiri di sini, hai orang-orang Galilea? Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah saudara menjadi orang-orang yang dikatakan kamu akan melihat dia datang dengan cara yang sama? Amin. Anda mau? Anda mau? Amin. Udahlah Tuhan, kalau mau datang-datang lah, gak usah buat pusing. Iya kan? Udahlah Yesus, kalau mau turun-turun aja. Susah kali gak harus buat tanda-tanda ini. Mungkin pemikiran sebagian orang seperti itu, saudara. Dan firman Tuhan katakan, malaikat itu berpesan kepada murid-murid waktu itu, kepada orang-orang Galilea, Yesus yang kamu lihat itu akan datang dengan cara yang sama, saudara. Yang saya mau katakan hari ini kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Tuhan tidak membukakan mata hatimu Bapak Ibu, mata rohani kita, engkau pun tidak akan melihat dia turun dengan cara yang sama. Itu mustahil, saudara. Mustahil. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hanya orang-orang yang adalah anak-anaknya Tuhan, yang akan melihat dia datang dengan cara yang sama. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan berpikir seluruh dunia ini harus akan melihat dia turun dari langit. Sudah enggak. Tidak akan seperti itu. Tapi tanda-tanda itu akan dilihat oleh semua orang, saudara. Tapi berbicara tentang kedatangannya itu hanya akan dilihat oleh orang-orang milik kepunyaannya. Amin. Amin. Hanya saya dan saudara, kita yang percaya kepada Yesus, engkau akan melihat dia datang dengan cara yang sama. Haleluya. Amin. Saudara lihat ke atas. Ya kan agak mendung. Berdoa supaya hujan tidak datang. Haleluya. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau adalah anak-anak Tuhan, kalau engkau adalah orang-orang yang percaya itu, engkau akan melihat dia datang dengan cara yang sama. Engkau akan melihat Tuhan datang memulihkan kehidupanmu. Waktu itu ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, mereka bertanya, Tuhan, apakah engkau sedang memulihkan keadaan Israel waktu ini? Apakah engkau sedang mengerjakan pemulihan itu? Tapi Tuhan apa saudara? Tuhan bilang kau enggak perlu tahu. Haleluya. Kau tidak perlu tahu. Hanya persiapkan dirimu. Persiapkan hidupmu, saudaraku. Pastikan engkau adalah orang yang akan melihat dia datang turun dengan cara yang sama. Amin. Berdoalah belum dipanggil Tuhan sebelum waktu itu. Amin. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu yang udah duluan pun dipanggil Tuhan, nanti kami ceritakan bagaimana Tuhan datang. Haleluya. Mudah-mudahan kita jumpa di surga, sempat cerita-cerita. Ya kan? Siapa tahu Pak Syotang, Pak, tanya kayak mana kemarin Yesus turun, kayak gini Pak. Tiba-tiba petir duar-duar gitu ya kan. Nah saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, kenapa Yesus harus naik? Saudara, kenapa Yesus harus naik ke surga? Banyak orang berpikir seperti ini saudara. Ketika Yesus 3 hari 3 malam firman Tuhan mencatat dalam alam maut itu, sebenarnya dia langsung naik ke surga bisa atau tidak Bapak Ibu? Bisa. Yesus langsung naik bisa? Bisa. Tapi kenapa Alkitab harus menulis Yesus naik ke surga, saudara?
Kenapa Alkitab harus membuat ini, menceritakan, menuliskan bagaimana Yesus harus naik ke surga? Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan Lukas pasal yang ke-24, saudara perhatikan, Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50, firman Tuhan mencatat saudara, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Lukas mencatat bagaimana Yesus naik ke sorga. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, berarti kenaikan Tuhan ini ada banyak rahasia di dalamnya, saudara. Kenapa kenaikan itu harus ditulis? Ada banyak janji-janji Tuhan di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Tuhan mau gerejanya mengalami itu saat ini, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa, saudaraku? Kenaikan Tuhan, kenaikan Yesus ke surga, memberikan janji, mengandung janji bagi saya dan saudara, bagi gereja-gerejanya Tuhan. Yesus naik ke surga, Yesus harus naik, saudara, karena dia harus menjadi imam besar bagi gereja. Haleluya. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga mencatat, setelah dia mengampuni, setelah dia menguduskan, dia akan naik ke surga, lalu menjadi imam besar bagi dunia ini. Haleluya. Saudara, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, dia naik ke surga, menjadi imam bagi saya dan saudara. Haleluya. Menjadi imam bagi dunia ini, menjadi hakim bagi dunia ini. Makanya firman Tuhan katakan, aku tidak akan datang lagi, saudara, sebagai kasih itu mungkin hari kedatangannya kembali. Tetapi aku datang membawa pedang untuk memisahkan saudaranya dari saudara yang lain. Untuk memisahkan ayah dari ibunya. Untuk memisahkan ibu dari anaknya. Saudara, berbicara tentang kedatangan Tuhan kembali. Dia akan datang sebagai imam besar. Tugas Tuhan untuk mengampuni, untuk menebus di dunia ini sudah selesai, saudara. Makanya kenapa Alkitab harus menulis tentang kenaikan Tuhan. Alkitab mau tunjukkan kepada kita, Yesus mau tunjukkan kepada kita, dia naik hari ini menjadi imam besar. Haleluya. Yesus naik menjadi imam besar. Nantikan imam besar itu. Makanya seperti pujian kita mengatakan, Tuhan tinggikan dirimu mengatasi langit dan bumi ini. Tidak ada tandingannya, saudara. Dengan apa Anda mau samakan pemerintahan Tuhan? Gak ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Karena apa? Dia satu-satunya imam besar yang akan datang mengadili bumi dan segala isinya. Haleluya. Saudaraku, kenapa Yesus harus naik? Dia harus menguduskan, dia tugasnya untuk menguduskan. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10, dia yang membenarkan dan dia yang menguduskan, tapi dia naik ke sorga untuk menjadi hakim atas dunia. Haleluya. Saudara, ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menceritakan kenapa dia harus naik ke sorga, saudara. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 mencatat, saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Supaya setiap lidah mengaku, supaya setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Kalau engkau belum orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini saya mau katakan, percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu. Haleluya. Kalau keluargamu belum percaya kepada Yesus, saya mau katakan kepada saudara, hari ini telepon saudaramu. Katakan, percayalah kepada Yesus. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Karena apa, saudara? Bersama dengan Tuhan engkau akan untung. Amin. Amin. Saudara mau untung? Amin. Bersama dengan Tuhan engkau akan selamat.
tak peduli keadaanmu. Saya teringat saudara dengan seorang orang kaya yang datang kepada Yesus. Dia berkata seperti ini, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku masuk ke dalam surga?" Yesus berkata apa saudara? "Hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina." Saya percaya tidak ada seorang manusia pun yang sempurna karena hal itu. Dan saya percaya Yesus pun tahu dia tidak sempurna melakukan itu saudara. Tapi orang kaya ini berkata, "Aku sudah melakukan itu semua." Tapi Yesus menyampaikan satu hal yang dia tidak bisa saudara. Yesus katakan apa? "Jual hartamu, ikutlah aku." Haleluya. Amin. Saudara, saya pernah khotbahkan ini. Dan saya rindu ada satu pertemuan lagi dengan Bapak Ibu. Saya akan bahas ini. Apa rahasia di balik dua apa yang Yesus katakan ini? Jual hartamu, ikutlah aku. Tapi satu hal yang saudara harus mengerti. Kalau engkau ikut Yesus, tidak peduli bagaimana keadaanmu, tugas Yesus yang memasukkan engkau ke surga. Haleluya. Amin. Saya yakin kalau pemuda ini menjual hartanya, dia tidak punya apa-apa. Tapi kalau dia ikut Yesus saudara, saya percaya Yesus yang masukkan dia ke surga. Haleluya. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ketika dia di atas kayu salib itu, Yesus berkata, "Hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Kalau engkau mau ikut Yesus, tidak peduli bagaimana keadaanmu, tidak peduli bagaimana kesulitanmu, tugas Yesus yang memasukkan engkau masuk dalam surganya. Haleluya. Hanya saudara, maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Haleluya. Kalau engkau mau mengikut Yesus saudara, saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan menjamin hidupmu, engkau masuk dalam surganya Tuhan. Haleluya. Engkau masuk dalam tempat yang Tuhan siapkan itu. Makanya saya katakan kepada saudara, kenapa Alkitab harus mencatat bagaimana Yesus naik ke surga saudara? Hari ini yang mau firman Tuhan sampaikan kepada setiap kita adalah, kita mundur sedikit ke belakang dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan katakan saudara, setelah Yesus 40 hari di bumi ini, setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus melalui penderitaan demi penderitaan saudara. Yesus lapar, mungkin dia makan. Yesus kelelahan bersama dengan muridnya, dia alami itu secara dagingnya saudara. Tapi dia meneguhkan murid-muridnya, dia meneguhkan setiap pengikut-pengikutnya selama 40 hari itu saudara. Dan setelah dia akan naik ke surga, dia sampaikan satu janji, dia sampaikan satu perintah kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya waktu itu. Apa kata Yesus? Firman Tuhan katakan, jangan meninggalkan Yerusalem. Amin. Ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Dan Yesus menyuruh mereka untuk tinggal di situ dan menanti janji Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tetap nantikan janji Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Apa kata Tuhan dalam hidupmu? Saya percaya secara pribadi, saya klaim setiap janji Tuhan dalam hidup saya. Kalau firman Tuhan katakan masa depan yang penuh harapan, saya perkatakan masa depan yang penuh harapan dalam hidup saya. Kalau saya sakit, saya percaya bilur-bilurnya yang menyembuhkan saya. Saya imani itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan firman Tuhan mau katakan kepada Bapak Ibu hari ini, apapun janji Tuhan dalam hidupmu, tinggallah dan nantikan janji itu. Haleluya. Tinggallah dan nantikan janji Tuhan Bapak Ibu.
Tapi sayangnya, kebanyakan kita terlalu gampang bosan mengikut Tuhan. Terlalu gampang kita meninggalkan Tuhan. Terlalu gampang kita kecewa dengan Tuhan. Aku kecewa dengan orang Kristen. Aku kecewa dengan gereja. Aku kecewa dengan pendeta. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, percayalah kepada Yesus. Terimalah Yesus dalam hidupmu, maka Yesus akan menjamah kehidupanmu. Haleluya. Yesus akan memulihkan keadaanmu. Yesus akan memulihkan kehidupanmu. Saudaraku, masa lalumu itu Yesus sanggup ubahkan kalau engkau berserah kepada Tuhan. Amin. Engkau tidak perlu takut, saudara. Kalau engkau punya masalah, firman Tuhan mengajarkan satu hal. Jangan berpaling kepada manusia. Jemaat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau punya masalah, jangan cari manusia. Haleluya. Kalau engkau punya masalah, kalau engkau punya tekanan, jangan cari manusia. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Hari ini jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kalau engkau punya masalah, kalau engkau punya pergumulan, yang pertama adalah cari Tuhan. Haleluya. Cari Tuhan. Belajar untuk mencari Tuhan. Belajar untuk mencari Tuhan di atas segalanya, saudara. Sekalipun itu mungkin aku tidak sanggup lagi, aku tidak punya pilihan, aku tidak punya orang yang bisa menolong aku. Saudara, mungkin engkau terjepit keadaanmu waktu itu, engkau tidak punya pikiran panjang lagi. Tapi saya mau katakan yang pertama, panggil nama Tuhan. Haleluya. Panggil nama Yesus. Karena apa? Nama Tuhan yang sanggup menolong kehidupanmu. Haleluya. Nama Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalahmu. Saudaraku, belajar untuk bertekun menanti janji Tuhan. Haleluya. Belajar setia menanti janji Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu. Menjadi orang setia itu gak gampang. Menjadi orang taat itu gak gampang. Menjadi orang sabar itu pun gak gampang. Coba lihat kiri kanannya, yang orang yang paling sabar. Ada orang yang paling sabar kiri kanannya? Saya, saudara. Saya juga manusia biasa, ya kan? Saya kalau 3 kali suruh orang hal yang sama gak dilakuin, saya gak bilang ini batas kesabaran. Tapi sebagai manusia biasa, kadang emosi ini naik juga, ini pun gak bisa dibuat, ya kan? Tapi saudara, untuk bertahan dalam janjinya Tuhan, untuk bertahan dalam janjinya Tuhan gak gampang, saudara. Proses, amin. Proses, saudaraku. Hari ini Anda diproses, besok diproses, tahun depan pun Anda dalam prosesnya Tuhan. Jangan berpikir, aku udah lulus hari ini, Tuhan, aku udah lulus, aku mau minta ijazah. Gak ada percetakan ijazah di surga, saudara. Jangan minta ijazah sama Tuhan. Tapi berdoalah, berjuanglah, sampai engkau dapatkan mahkota kehidupan itu. Haleluya. Amin. Sampai engkau dapatkan mahkota yang terbaik itu. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun itu, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka melihat Yesus naik, Bapak Ibu, ketika mereka melihat awan itu menutup Yesus, saudara, ketika mereka mendengarkan malaikat-malaikat itu, pulanglah mereka ke Yerusalem. Lukas mencatat, saudara, mereka pulang dengan sukacita ke Yerusalem. Tapi di balik sukacita itu, saudara, saya mau sampaikan ada hal yang mengerikan, saudara. Sejak saat itu, kekristenan dikejar-kejar untuk dibunuh, saudara. Saat itu murid-murid Tuhan dikejar-kejar untuk dibunuh, saudara. Karena apa? Imam-imam itu, orang-orang Farisi, ahli Taurat itu tidak mau ada yang menjadi saksi bagaimana Yesus hilang, saudara. Bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati itu. Mereka membayar prajurit-prajurit untuk mengatakan dia dicuri oleh murid-muridnya tengah malam, saudara. Untuk menghilangkan bukti ini. Saudara,
setelah kenaikan Yesus, kekristenan dikejar-kejar di mana-mana. Orang percaya dikejar-kejar. Yang percaya kepada Yesus mereka akan dibunuh, saudara. Gak gampang. Makanya saya mau katakan, saudara, sekalipun dikatakan mereka pulang dengan sukacita, tapi sampai di Yerusalem, saudara, mulailah datang ketakutan dalam diri mereka. Mulailah datang tekanan itu dalam diri mereka. Saya mau katakan, kalau Anda mungkin duduk di tempat ini, Anda berdoa, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya mungkin Anda lupa masalah, saudara. Anda lupa tadi habis berantem dari rumah. Bapak Ibu lupa tadi habis ribut dengan anak dari rumah. Mungkin Anda dikuasai oleh hadiratnya Tuhan. Tapi seketika Anda pulang nanti ke rumah, lihat gelas yang pecah tadi, Anda ingat, oh karena apa tadi ini? Mulailah datang serangan-serangan fajar itu. Ya kan? Mulailah masuk tekanan-tekanan setan itu. Aduh, belum selesai tadi ini Pak, libas lagi, gas. Datanglah masalah itu. Besok pagi hari Senin datang telepon, Pak ini udah jatuh tempo pembayaran. Mulailah masuk masalah itu. Saya mau katakan, saudara, dalam hadirat Tuhan engkau aman. Tapi seketika kau pulang meninggalkan tempat ini, mungkin ada tekanan yang akan datang dalam hidupmu. Betul. Anak asrama mulai ribut satu dengan yang lain. Lupa firman sore ini. Iya kan? Betul. Betul. Saudaraku, tetaplah tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Haleluya. Gak gampang, saudara. Gak gampang untuk tetap pegang Yesus itu, gak gampang. Untuk tetap pegang tangan Yesus itu gak gampang, saudara. Makanya saya pernah belajar, saudara, cara salamannya orang Romawi itu enggak seperti kita, ya kan? Salamnya seperti ini. Tapi mereka itu pegangnya lengan dengan lengan, saling pegangan, ya kan? Itu lebih kuat ternyata. Karena apa? Saat kita lepas tangan Tuhan, firman Tuhan mencatat, dia pegang kita dengan tangan kanannya. Haleluya. Yesus tetap memegang saudara. Saya mau katakan, saudara, jangan berpikir Tuhan mau tarik-tarik saudara masuk surga. Jangan sombong jadi orang Kristen. Udahlah aku jadi orang Kristen, pasti aku masuk surga. Berbuat dosa dipaksa Tuhan nanti masuk surga. Saudara, surga tidak kekurangan penduduk. Jangan jual-jual mahal mau masuk surga, amin. Amin. Jangan sosok, tunggulah Tuhan. Berharap Tuhan mau narik Anda, enggak. Kalau engkau tidak mau selamat, silahkan pilih jalanmu. Tapi hari ini saya sampaikan kabar keselamatan itu bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi setiap orang yang ada di tempat ini. Kalau engkau terima Yesus dalam kehidupanmu, maka engkau punya tempat dalam tempat itu. Haleluya, dalam kerajaan surga. Janji Tuhan, saudara. Dalam Yohanes pasal yang kalau belum pindah. Yohanes pasal yang ke-14. Kadang di Alkitab saya mau pindah-pindah, saudara. Akan terlipat sebagian. Yohanes pasal ke-14. Puji Tuhan, belum pindah ternyata. Firman Tuhan katakan yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Janji Tuhan, saudara, di mana dia berada, di situ pun kita akan berada. Haleluya. Surga adalah bagian saya dan saudara. Haleluya. Yang tidak mau masuk surga silakan pulang duluan. Tapi Anda yang mau masuk surga, dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Karena ini janji Tuhan. Janji Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Jangan tinggalkan
peribadahanmu saudaraku. Jemaat Tuhan, Gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan hampir bertahun-tahun kita di sini. Hampir 1 tahun kita kan Bapak Ibu? Hampir kan? Hampir. Saudara, tetap setia dalam janjinya Tuhan. Amin. Tetap nantikan janji Tuhan. Tetap percaya kepada Yesus. Saya percaya apa yang kita alami hari ini menjadi pemurnian bagi kita. Yesus berkata, setiap ujian yang aku izinkan terjadi dalam kehidupanmu, percayalah itu menjadi media untuk mengkatalisis hidupmu, untuk menjadi katalisator dalam kehidupan kita. Supaya apa? Dia dapati kita murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau iman yang murni, saudara. Tuhan mau orang yang betul-betul setia mencintai Tuhan, menanti janji Tuhan. Ketika murid-murid itu kembali ke Yerusalem dengan sukacita, saudara, firman Tuhan mencatat, mereka naik ke tempat yang mereka sewa itu, saudara. Mereka mengunci diri mereka. Satu hal, mereka mulai takut dengan tekanan-tekanan dari luar, saudara. Dengan ancaman-ancaman dari luar. Mereka mengunci diri, mengurung diri dalam ruangan itu. Maria dan wanita-wanita yang lain, murid-murid Tuhan Yesus mengurung diri dalam tempat yang mereka sewa itu, saudara. Lalu mereka berdoa, bergumul kepada Tuhan. Haleluya. Kalau engkau punya masalah, saudara, cari tempat, bergumul kepada Tuhan. Haleluya. Jangan cari konselor. Jangan langsung cari pendeta. Mungkin pendetamu tidak di rumah. Ya kan? Kalau pendeta Anda enggak di rumah, mau kemana Anda? Cari ke kantor. Kalau di luar kota, kemana? Matilah Anda. Yang pertama, cari Tuhan. Haleluya. Apapun masalahmu, cari Tuhan dulu. Yesus berkata, saudara, kalau engkau berdoa, Matius pasal ke-6 ayat ke-6. Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintumu, dan berdoalah di tempat yang tersembunyi itu. Maka dia akan menjawab dalam keterbukaan. Haleluya. Amin. Ini janji Tuhan, saudara. Ini apa yang Tuhan ajarkan. Kalau engkau punya masalah, masuk dalam kamarmu, kunci kamarmu, tapi enggak selamanya harus cari kamar ya. Cari tempat maksudnya, saudara. Berdoa kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan. Kalau engkau berdoa di tempat yang tersembunyi itu, dia akan menjawab dalam tempat yang terbuka. Haleluya. Ini janji Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau engkau punya pergumulan, engkau punya tekanan sampai hari, saya mau katakan cari Tuhan. Cari Tuhan, panggil nama Tuhan. Supaya apa? Dia yang bereskan hidupmu. Sampai hari ini kita berdoa untuk kota Medan. Kita berdoa untuk Indonesia. Saya percaya saudara, tidak ada satu doa pun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada satu kata-kata pun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan dengar setiap doa kita. Tuhan dengar berapa banyak Anda yang berdiri di tempat ini melepaskan berkat Tuhan untuk kota Medan dan sekitarnya. Tuhan dengar berapa banyak Anda mengangkat doa Anda untuk saudaramu yang belum percaya kepada Yesus. Tapi pertanyaannya, saudara, maukah engkau setia bertekun dalam menanti janji Tuhan? Amin. Maukah Anda setia dalam menanti janjinya Tuhan? Kalau Anda mau setia, saudara, engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan memulihkan kehidupanmu. Saudaraku, tidak semua orang bisa melihat kenaikan Tuhan itu. Makanya Alkitab harus menulis bukti ini, saudara. Harus mencatat peristiwa ini. Supaya Anda tahu Yesus naik dan dia akan datang dengan cara yang sama. Doa kita sebagai gerejanya Tuhan. Tuhan, biarkan aku menjadi orang-orang yang bisa melihat kedatangan Tuhan. Sama seperti engkau naik ke surga waktu itu. Haleluya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan mencatat, tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus. Dan tidak ada orang yang pernah turun dari surga selain daripada Yesus. Jadi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan,
Kalau ada orang yang sudah naik turun surga, apalagi mau ajak tur ke surga, tur ke neraka, jangan percaya dulu. Haleluya. Jangan percaya dulu. Karena firman Tuhan mengatakan, mencatat dengan benar, hanya Yesus yang sudah turun dari surga, dan hanya Yesus yang sudah naik ke surga, dan Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat yang Dia sudah sediakan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia dan nantikan janji Tuhan. Bertekunlah dalam pergumulanmu. Bertekunlah dalam persekutuanmu. Jangan undur dari persekutuan demi persekutuan. Jangan undur, saudara. Oh, kayak mau ibadah live streaming saja. Jangan, saudara. Saya pernah berbicara hal ini dengan Bapak Gembala waktu awal-awal pandemik, saudara. Mungkin kalau Bapak itu masih ingat. Tapi kami pernah bertanya seperti ini. Apa yang akan terjadi dengan gereja setelah pandemik ini selesai? Bapak Gembala berkata waktu itu akan semakin banyak orang Kristen yang jadi malas ke gereja. Tidak mau datang lagi ke gereja. Tapi saya katakan waktu itu, enggak. Gereja akan semakin penuh karena mereka ketakutan karena kematian. Tapi nyatanya, saudara, hari ini ternyata masih lebih banyak orang jadi malas ke gereja. Survei membuktikan lebih suka orang ibadah live streaming daripada duduk di pinggir jalan. Iya kan? Karena apa? Live streaming bisa sambil minum kopi, pakai roti. Ketiduran karena AC. Nggak dengar ketika doa berkat disampaikan. Iya kan? Di sini pun Anda kalau duduk di tempat ini, kalau Anda tidak konsentrasi, ketika doa berkat dinaikkan, saudara, jangan lihat mobil kiri kanan. Tangkap berkat masing-masing. Haleluya. Karena berkat tidak bisa dibagi-bagi, saudara. Tangkap berkatmu. Jangan curi berkat orang, ya kan? Contoh nih, si Dian gini. Supaya lebih banyak berkat, ku datang sister dicolek, berkat sister ku ambil. Enggak gitu, saudara. Bukan gitu ya. Tapi saudara yang terkasih untuk Yesus Kristus, bertekunlah dalam imanmu. Jaga imanmu di hadapan Tuhan. Cukup Yesus mati sekali untuk dosa saya dan saudara. Cukup pengorbanan itu sekali untuk saya dan saudara. Hari ini jaga imanmu itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih Yesus Kristus, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita minta, Tuhan, tolong aku supaya aku menjadi anak-anak-Mu yang akan melihat bagaimana Engkau datang kembali untuk mengangkat kami, membawa kami ke tempat yang dimana Engkau berada, kami pun berada. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana Engkau lebih dari 2000 tahun yang lalu Engkau naik ke sorga. Engkau naik menjadi imam besar yang agung itu, Tuhan Yesus. Engkau akan datang kembali dan menjadi hakim yang adil bagi dunia dan segala isinya. Hari ini Tuhan, kami gereja Tuhan, kami mau katakan kami butuh Tuhan. Kami butuh roh Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau dari tempat ini Tuhan. Kami mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.